Selamat malam, apa kabar? Salam berjumpa kembali bersama saya, sedap sekali. Akhirnya kami kembali mengudara lagi lah. Setelah hiatus beberapa pekan saya kurang mengudara lagi. Dan akhirnya di persimpangan jalan dipertemukanlah sebuah tongkrongan tanpa ada sekat, tanpa ada batasan untuk membicarakan apa saja. Yang pasti menggambarkan bagaimana kehidupan orang tiap hari lah. Setiap manusia kan punya sisi positifnya, sisi negatifnya. Nah sekarang malam ini kebetulan medianya Vibe Media, bisa langsung di page Facebook, Instagram, YouTube, Deezer, apa? Sorry? Twitter. Dan ada beberapa di platform lagi yang lagi dipersiapkan. Karena malam ini kebetulan temanya orang ingin membicarakan bagaimana alunan-alunan permusikan atau bisa dibilang sebuah isi hati, yaitu musik yang terlain antara itu adalah torang petamang sudah dari torang dan torang lah. Jadi makanya malam ini langsung saya kita panggil band yang cukup eksis di udara, laut dan darat. Dori ini beberapa kali melakukan tour lah. Mari kita sambut Dead Tonti. Yeah. Kasih rusuh kan. Ini sebenarnya ngoni ini pemain band kan, ngoni UFC nih. Kau cuma 2 orang nih. Harusnya kan ngoni 3, nama Dead Tonti. Bagaimana kau 2 orang yang muncul? Yang satu tontinya lagi selesai. Oh lagi selesai. Ini berarti selesai nih kan ada tanpa bauru. Di Tobelo nih ada berapa titik tanpa bauru. Spala bisa dibilang. Dulu yang legend tuh di kusu-kusu atas. Pasti jangan nih senyum-senyum tumpul begitu, tahu lah kayak mata mau putar-putar itu berarti kan kayak Inga mungkin ada momen-momen kapan di situ, pernah apa ya? Pernah. Oh pernah ya? Yang petik mangga kah yang apa nih? Yang pijit elektrik. Oke langsung saja nih, Dead Tonti nih, apa kabar teman-teman? Ya baik. Perjuangan. Nah perkenalkan nama kan perlu perkenalkan nama nih. Penting lah perkenalkan nama lah. Kan semua orang penonton Vibe Media juga kenal personil masing-masing toh. Tonti ini kan tidak terkenal, makanya orang tidak kenal. Sebenarnya bukan permasalahan kenalin terkenal sih. Permasalahannya adalah orang mau untuk bisa terbuka begitu. Karena kan pemusik ya tampil di depan umum gitu kan. Harusnya si yang menyukai musiknya juga tara semua orang juga menyukai dan ada juga orang yang menyukai toh. Dan orang yang menyukai itu kan akan bertanya-tanya, "Wih, DP gitaris ini siapa nih? Ya. DP drummer ini siapa? DP bassis siapa?" Jadi langsung saya perkenalkan nih. Dari kita sudah dulu. Kan dari tadi sudah. Pentolan itu. Iya, panggil Mas. Saya udah di gitar. Kalau sebelah ini apa nih? saya drummer. Oh, drummer. Posisi di drum ya, main drum. Saya bagian toki-toki saja. Oh, bagian toki-toki. Nama Geral. Tapi nama di media sosial Yama di teks tuh. Itu apa DP problem tuh? Boleh supaya ceritakan sebentar lah. Tipis-tipis lah. Itu untuk sabar men. Oh, supaya dapat lihat pemain drum gitu bawa stick ya. Iya nih. Iya nih. Kenapa di Facebook itu nama Yama DTX? Ah. Karena pengen beda aja. Oh, pengen beda sama yang teman-teman yang lain nih. Supaya supaya berwarna begitu kan. Oke. Dan Facebook itu bukan untuk privasi tapi untuk umum. Untuk ada umum, yang ya? privasinya. Ada yang buat privasi. Ya. Biasanya kan media Facebook atau media-media Instagram lah ya contoh. Biasanya kan ada yang torong private begitu ketika tom pasang story atau tom bagikan tompe momen-momen kan ada yang torong private begitu kan. Yang torong teringin ada beberapa orang yang terlihat. Nah, Monido sepakat terhadap kalau hal itu tuh berguna kayak macam contoh mantan kah, kan biasanya kan lebih ke orang yang selektif toh, yang kayak contoh
kita punya mantan nih, kita mau kasih dia lihat lah. Oh ya. Kan ngoni dua kan sebagai player, pemain band juga, apakah player wanita lagi keterada nih, player girl keterada nih. Untung saya juga selama hidup belum punya mantan. Mantan apa nih, kekasih apa mantan api nih? Jadi coba Oh barang dulu banjir loncat kape? ya coba orang pe pentolan yang bicarain. Pentolan, Kalau emang di alun-alun mau kempakso. Kalau bicara mantan pentolan nih, mas tadi itu. kalau bicara mantan dia paling jago. Paling jago. Jadi harus rumah tompe tema nih kayaknya, bukan bahas tentang musik nih kayaknya. Saya bukan pusing karena pertanyaannya, pusing sama teknisinya. Ya apa? Sini. Nah. Ya kalau penggunaan sosial media ada yang suka private sama enggak terprivate ya. Udah privat lah. Nah, kalau saya pribadi saya gunakan sosial media untuk jadi galeri aja. Untuk Galeri. galeri untuk penanda bahwa pernah melakukan satu hal suatu di hari kegiatan. ini. Nah, Bisa jadi, jadi, ya oke. Kita kan tidak pernah minta-minta, saya tidak tahu ajalnya kapan dan. Nah. Ya, ketika saya privat berarti anak-anakku saya tidak pernah lihat lagi. Ya, dan betul kegiatan. juga sih, Kalau betul saya juga sih. Seperti itu. Itu masing-masing Ya. hak lah ya untuk Ya. mau private apa terhadap private nih. Kalau dari brother Yamani Oh dia TX. privat. Oh iya coba ya. Ini kunci memang. Ini kunci. Yang tidak follow itu. Jangan bongkar, men. Nah, kalau dari sobat bagaimana nih? Masalah apa nih? Di sini kira kira Masalah private, masalah private di medsos. Sebagai Kalau player masalah- kan tadi ulang lagi nih, sebagai player sebuah band Ya. Detonti kan, otomatis kan Coba ini. Iya, saya pusing sama krunya ini. Coba, oke. jadi sebagai anak band tuh kan berarti kan punya sebuah bisa dibilang fans lah. Pasti tanpa tong sadari kan diam-diam ada orang yang menyukai mungkin dari gaya permainan atau gaya apa aja lah, tau di panggung gitu kan. Otomatis kan ketika ada postingan suka mau posting ranah privasi nih kayak contoh keluarga atau siapapun itulah. Lebih mengedepankan kayak kita mau kasih tunjuk ini foto ini untuk di TP fans nih. Berarti kan ada ranah privasi itu. Iya. Makanya Pertanyaan apa ini? makanya saya bingung. Kayak bingung. Nah itu dia makanya ada di torosol. Kenapa sampai ada torosol? Makanya pertanyaan ini buat torosol terus. Sebenarnya kalau mau bilang masalah privat itu saya bikin itu karena ada Facebook yang lain yang memang khusus untuk pribadi dan pekerjaan. Pekerjaan. Ya? Nah, jadi kalau yang kemarin itu yang di teks itu memang untuk lingkungan. Untuk lingkungan ya. Iya. Oh berarti. Ya. Jadi untuk saya tidak mau digabung lah Karena mau digabung antara privasi sama lingkungan. Berarti Anda dulu KPPA ya? Atau di Mapala? Kan Bapak ini kan Mapala. Iya tak? Iya kan? Iyalah. Mahasiswa paling lama. Paling lama. Akhirnya sekarang Detonti ini bisa dibilang berdiri berapa lama? So berdiri berapa lama nih? Kalau berdiri berapa lama? Paling baru 2 tahun. 2 tahun. Awal bertemu dari satu sama yang lain. Ya, awal bertemu ya termasuk juga bagaimana proses bermusiknya saya sama yang anak-anak yang lain dan di sini Ando. Ih, bagaimana teknisi macam apa kayaknya. Jadi ini original memang player original nih. Iya. Oke. Jadi belum pernah dicopot dah. Ya, kalau Belum pernah dicopot ya? ya. Kalau band sebelumnya banyak seleksi Banyak alam. dicopot ya? Iya, Oh. seleksi alam. Berarti sama dengan kayak pemilihan begitu, pilkada Iya. begitu. Jadi ada prosesnya. Ada proses yang harus. Jadi kalau kenal sama Gerat ini nanti di 2000 berapa tuh main Tribute Salon 7? 18. 2018. Nah, setelah lama, 2018 masih main tapi makin berkurang personilnya. Seleksi alam. Seleksi alam, tidak betah. Oke. Dari yang pertama main 7 orang berkurang sisa 5 orang. Bisa sisa 3 orang. Ya makanya namanya Tonti. Akhirnya namanya Detonti. Ya. Tonti Detonti itu kalau orang salah mengkapra atau orang salah mendefinisikan,
itu bisa 9 biji. Iya, memang tujuannya itu. Tujuannya itu. Iya. Jadi bermain band dan bersenang-senang, begitu kan? Karena apa ya, menurut kita bermusik hanya untuk tidak bersenang-senang, ngapain? Ngapain? Itu dia tuh. Itu jelas. Harus Tapi bersenang-senang. yang satunya di mana nih? Kan harusnya Detonti ini kan 3 orang nih. Iya. Yang satunya nih Kayaknya lagi sibuk. lagi sibuk. Iya, Ya. persiapan album rohani dia. Ini kan sudah mendekati Natal, ya. hari raya, Jadi dia raya, sibuk jadi siapkan sibuk. album rohani. Album rohani ya. Berarti spesial keyboard gitu. Macam-macam gendang dua Macam-macam. juga bisa. Gendang apa? Gendang dua. Oh, gambus juga bisa, Iya, bisa gitar gambus ya? Bisa. Bisa lah ya. Dia musisi segala medan. Segala medan. Wedding masuk. Oh, berarti di Sumatera? Iya. Oke, tak lupa juga kita mengucap terima kasih untuk teman saya Stefano Kalesaran yang telah memberikan sebuah intro visual yang cukup keren, yang ada kritiknya dan ada hal-hal yang keren lah. Terima kasih buat Stefano Kalesaran. Thank you so much atas support terhadap kawanmu ini. Nah, back to the roots. Akhirnya formula yang dipakai Detonti ini kan lebih ke musik blues. Iya. Nah, blues nih. Akhir-akhir ini bagaimana nih Detonti? Ada panggung apa terakhir, show off, main? Makanya selama corona ini kurang sekali ya. Ya. Jadi rencana main rohani tanggal 24 nanti nih. Oh, yang di apa tuh di selatan ya? Iya. Kayaknya bareng deh. Ya, siap. Bareng. Iya. Ya cuma itu sih. Cuma itu sih. Iya. Selama pandemi ini satu Iya, job ini. Iya, lainnya baru mau jereng diusir. Diusir. Baru mau jereng Baru jadi diusir. Aduh. Sudah? Iya. Itu sih. Kalau bicara blues, aduh ngeri kalau bicara blues. Panjang nih. Iya, panjang. Kalau orang iya. bicara blues ini kan panjang. Panjang. Benang-benang merahnya juga panjang. Iya. Orang mengupas blues tuh kita bukan terberani, kita sangat maksudnya paham lah, cuman takutnya formula-formula yang benang-benang merahnya nanti tuh salah-salah menyerempet jadi perdebatan lah toh. Jadi- Yang terpenting kan orang menikmati deh. Menikmati. Mana main musik blues ya main aja begitu toh. Musik ya it's fun begitu, fun aja. Kamu mana ya Maditex? Iya. Jadi Jadi cuma iya. ya kalau blues mungkin ya kalau Tonti masih sebatas penikmatnya saja. Belum berani bilang berani, kita blues. Iya. Nah, akhirnya kan setelah masa pandemi tadi bilang 1 tahun show off nggak ada nih. Nah, anda ini juga kan bagian dari Five Media juga kan. Iya. Nah, bikin apa sampai bintang tamu harus yang ini 2. Makanya tadi saya datang di sini duduk, saya bilang, ih, nggak ada bintang tamu lain. Tuh, elok, Orang sih. Cuma nggak Tapi apa-apa. itulah kan tujuannya bersenang-senang. Tujuannya bersenang-senang. Bagaimana sepatah 2 kata impactnya juga kan tentara tahu. Ucapan yang orang berucap di sini tuh bisa aja anak-anak SMP SMA ya lagi nongkrong yang Ya, main gitar, terinspirasi. menginspirasi kan. Inspirasi ini bukan hanya dari tontonan TV begitu kan, bukan dari sebuah popularitas orang artis gitu kan, dari nganape teman-teman dekat kan bisa jadi nganape referensi gitu kan. Nah, akhirnya orang Five Media berdiri dengan teman-teman ini juga. Ada teman-teman juga yang di studio. Orang rintis ini baru aja rintis. Ya. Baru mulai merintis. Nah, Oh boleh. Saya wawancarai ya. kita tuh terpantas diwawancarai. Apa yang perlu diwawancarai di kita kan? Makanya terpantas. kita juga begitu, maksudnya. Nah. Kenapa ndak ada bintang tamu lain? Kan? Ya, bintang tamu itu sebenarnya ada. Iya. Cuman rata-rata masih apa ya? Masih menunggu dulu. Ah, iya. Mungkin lihat Mungkin ini juga bedanya projectnya. Five Media. Five Media. Five Media itu mengundang orang-orang yang tidak faedah. Ya. Kalau orang lain berusaha mengundang sesuatu yang faedah, orang faedah Jangan diundang. iya. Itulah. Tuh. Iya, Karena unik, kan ruang-ruang publik, semua orang bebas. Iya. Jadi tidak bisa memaksai kehendak satu orang untuk menyukai Tompe suka. Ya. Jadi Dan Five Media hadir untuk orang yang suka. orang hebat itu banyak panggungnya. Banyak panggungnya. Dan orang hebat itu banyak hadir so menceritakan sejarah. Iya.
Tuh, ya orang Five Media hadir untuk menceritakan tentang sejarah lah kita. Iya. Kan begitu. Iya. Karena Ya, tidak ada media yang mau tampung torang. Yang ada media yang mau tampung orang. Itu dia jawaban dari perspektif yang ingin Tom bikin kan. Nah, kalau untuk mau melihat dari sisi perskilan lah, pergitaran lah, gitar hero nih sebagai player gitar, menurut ente nih penting terhadap memerlukan skill dalam bermain band. Ada namanya skill individu, ada namanya Skill dalam band. Iya, Kalau skill dalam individu, apakah Dream Theater itu termasuk skill individu? Kan? jadi bahan referensi boleh, tapi kalau ya masing-masing orang kan begini. Kalau saya suka Dream Dream Theater Theater, band. ya band. Band. Kalau saya bicara macam John Petrucci-nya, saya lebih senang soundnya. Dia bikin album solonya ada. Jan Petrucci, gitu Iya. kan? Tapi saya daripada skillnya saya pelajari, mending saya pelajari soundnya. Soundnya lebih keren sih Kalau saya bicara sound. skill, mending saya pelajari Steve Ray Vaughan. Ya. Pasti Anda juga setuju dong, sepakat. Semua pasti berdiri di kaki album 3G Live dong. Ya. Itu semua pasti para gitaris-gitaris juga besar di album itulah, iya. di dalam kompilasi Padahal itu kan cuma show, tapi dijadikan keren dan dijadikan sebuah pendidikan dalam bermusik mungkin kali. Karena di situ kan ada Jose Triani, Steve Vai, sama Ingwi kan. ya. Dan itu kan di dalam, menurut kita di dalam album show itu dorong tiga kan menunjukkan Iya. perform dan skill habis-habisan di situ tak? Iya. Nah, Dan saya salah satu orang yang menghabiskan waktu nonton itu, tapi tidak berguna. tepat sekali. Yang terberguna di mana? Apa yang mereka tunjukkan itu kan hanya sebatas show. Yes. Bukan sebuah. Bukan sebuah scale, notasi, makna. Itu bisa dibilang karya kata Dada? Karya karena pertunjukan. Karya show berarti. Iya. Oke. Anda ngapain Pak? Itu kita cerita Nanti Tom bahas sama lagi drum lagi nih. Nah, berarti soal tadi apa? Sepakat. Iya. Kalau skill itu dibutuhkan dalam sebuah formula band. Oh, penting. Penting ya, Iya. skill untuk dibaluti di dalam sebuah pertunjukan dengan instrumen yang lain ya, dibaluti. Itu penting. Penting. Bagaimana ya sobat pengaruh drum dalam bermusik? Influence-nya dan Sebenarnya kalau untuk drum, skill itu nomor 2 lah. Yang pertama, urutan pertama, Yang pertama itu gaya. harmoni. harmoni. Ya? Harmoni, karena menjaga ketukan, menjaga tempo ya, keseimbangan dari dalam sebuah musik. sama musik ya. Jadi kalau untuk saya untuk skill, saya untuk pelajari lebih dalam kayaknya nantilah. Tapi kalau untuk harmoni dan bagaimana menyampaikan sebuah lagu dalam bentuk ketukan, Nah, itu lebih penting untuk saya. lebih penting ya. Ya, Skill tuh bagian dari nomor 2 berarti dong. Oke. Jadi boleh nanti kita titip pertanyaan, sampaikan Pak pemain bass. Coba sekretaris catat. Catat dulu. untuk bassnya kayaknya Fusion. Fusion. Yes. Aliran fusion. Ya, bisa jadi. Nah, fusion itu kan sebenarnya akar dari, mungkin ya kalau kita tersalah sih, atau kita salah, mohon maaf. Fusion itu mungkin akar dari sebuah legasi permusikan kali ya. Jadi dari fusion dia menelurkan mungkin jazz or blues or all about genre lah. Saya lihat fusion itu orang yang ke jazz tapi tidak lewat blues, jadinya fusion. Jadinya fusion. Iya. Berarti fusion Dia dari bukan. rock langsung ke jazz jadinya fusion. Oh, berarti fusion itu sebuah kendaraan dong. Iya. Kendaraan yang menjembatani ketika main fusion bisa main blues. Belum Main tentu. jazz, belum tentu main blues. Gitu ya. Iya. Berarti sepakat dong kalau legenda hidupnya blues adalah Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, Steve Vai, Ray Vaughan, bukan. Siapa nih? Meninggal 27 tahun nih. Steve Ray Vaughan. Yang kidal. Kidal. Hendrix. Jimi Hendrix. Iya. Sepakat ya? Iya. Itu sebuah legenda blues lah ya, Jimi Hendrix ya. Oke. Jangan siapa yang lagunya Graffiti itu?
John Mayer. Oh, Sanda Hitung. Itu enggak masuk. Kalau menurut Show Ngana, itu. itu show, Iya. sebab Kalau sebuah apa show. yang kita dengar dia di lagunya itu sebatas show saja. Tapi Show. kalau bicara pribadinya dia mungkin blues. Oke. Tapi mungkin karena tuntutan album atau produsernya tuntutan kerjaannya dia harus dia. keluar dari spiritual bluesnya itu. Oke. Berarti ya mau bisa dibilang SRV juga sangat berpengaruh besar lah ya. Iya. Berpengaruh sampai gitar aja di apa sama Fender tuh. Ya. Siapa yang pakai Fender SRV itu gila. Nyawa dari bukan juga dari perskilan sih, cuman dari kayak gayanya, reliknya pun apa orang segala- kasih sama. Nah. kasih sama. Berarti di setiap genre musik itu demikian juga dengan bicara genrenya Rana Grants juga kan demikian, punya pesona masing-masing lah kan. Iya. Yang bisa dibilang grunge dan blues tuh salah satu dua genre yang terbalik Ya. 360 derajat lah begitu. Maksudnya blues yang memerlukan tingkat ketelitian dan bermain secara feel, Iya. bermain to heart, maksudnya penuh tangisan lah. Iya. Harus menangis-nangis Menyalurkan gitar, itu lewat menyalurkan. nada. Nah, sedangkan si grunge ini kan beda lagi nih. Dan sama-sama punya patung legenda kan. Iya. Si Jimi Hendrix dan si Dan berawal dari pemberontakan. Kurt Cobain. Iya. Ya, pemberontakan karena kan zaman dulu kan tuh terlahir ya, zaman dulu kan zaman perang, bagaimana alat musik masih belum bisa Terbatas. terbatas begitu. Nah, akhirnya di tahun-tahun ini, tahun-tahun Covid nih yang sekarang orang mengalami masa istilahnya jantung berhenti, belum tahu sampai kapan periodenya Iya. gitu. Semua kayak hiatus begitu, kayak dari alam apapun orang bermusik gitu kan. Nah, pandangan-pandangan yang paling menurut untuk pandangan yang menurut Detonti untuk bisa, Detonti ini kan profesi dalam ngeband toh. Untuk tahun-tahun ini dan tahun ke depan apa proyek-proyek yang nanti dibuat oleh Detonti ini? Ada mungkin bisa kasih bocor sedikit toh? Sebenarnya kalau Detonti ini bermusiknya orang itu kan beda-beda tujuannya. Ada yang tujuannya untuk komersil, ada yang tujuannya untuk. Tapi kalau Detonti saya lihat cuma wadah untuk menghibur diri sendiri. Untuk menghibur diri sendiri. Iya. Kita sih baru kali ini sih dapat kasih pertanyaan terus untuk menghibur diri sendiri, karena ya itu dia ketika ngoni klimaks kali ya, ngoni klimaks pemain ngoni musik sendiri, orang juga akan menikmati karena yang orang butuhkan sebuah show, ya kan? Kalau bagaimana orang melihat teater menonton sebuah teatrikal begitu di sebuah pertunjukan seni toh, yang orang biasa awam lihat wah berteriak-teriak, ada ornamen gambar atau visualnya bagaimana, dan itu ada penonton eksklusifnya ada. Ya. Nah, dunia tren sekarang kan terbalik nih. Bagaimana mensiasati Detonti lihat ada project-projectnya TikTok yang ada goyang-goyang begini, terus ada yang lagu yang paling termasuk akal menurut kita, bukan berarti kita merendahkan dong selera musik atau selera seninya. Itu yang kaks diks tuh. Kita bukan mau sorry nih, bukan ya kita juga mau dengar, bukan berarti ya kita pihak gitu kan, kita pihak. Tapi bagaimana selera musik yang itu bisa diterima pasar yang ada sekarang nih. Sedangkan ngeband membutuhkan equipment dan gear yang bukan main-main. Iya kan? Sepakat dong Detonti kan. Punya gitar, harus punya equipment, punya efek ini. Kalau pakai overdrive harus butuh ini, kompresor, butuh equalizer dan segala hal yang untuk membuat sebuah pertunjukan show yang keren. Dan ini cuma di kamar. Kaks diks. Menurut kita, apa menurut Ngoni Detonti nih, pandangan Ngoni soal kultur yang akhirnya kan para musisi-musisi sekarang kan shock kultur kan, kultur yang kemarin artinya 2000-an kan enak. Apakah menurut Ngondua ini menjadi sekat keterada dengan ya bisa dibilang dorong juga musisi juga sih.
Bagaimana Ngoni mensiasati untuk bisa tetap terus di jalur ini, stay di jalur ini tuh? Begini ya. Nah, begitu nih. Musik kalau tidak punya unsur kayunya ya berarti bukan musik, musik digital. Musik digital. Iya. Berarti itu bisa dibilang akustik. Elektrik, gitar elektrik pun ada unsur kayunya. Ada unsur kayunya. Berarti masih hidup dah. Bukan Berarti digital Anda ini memang sekali. betul-betul penggemar analog. Ya. Nah, oke. Ketukan drum pun butuh stick yang dari kayu. Dari kayu. Eh, Bukan dari tus 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 tus. itu. Oke. Cuma terserah orang sih. Itu hak orang lah ya, hak ranahnya dia begitu kan. Cuman kan itu yang kita ingin tahu sih. Kenapa bisa fenomenal begitu? Bagaimana menurut Ngoni The Tonti untuk mensiasati sebuah musik yang bisa dibilang musik yang menurut kita ya musik cerdas yang gampang, karena kan semua akses dibuat cerdas dong. Di Facebook juga ada beberapa aplikasi yang bisa tuh bikin musik, atau di handphone platform atau di ini kan. Nah sedangkan para musisian band dalam format band itu kan masih memerlukan beberapa macam tipikal analog, menggunakan alat akustik lah. Iya. Nah, bagaimana Ngoni bisa bertahan, gitu? Bisa untuk ini masih orang masih tetap musik pakai, eksis lah, iya. musik semangatnya itu tetap harus dijaga. Karena kembali lagi ini kan hobi, Hobi, ya? kesenangan menghibur diri sendiri. Oke. Soalnya Tonti main orang menonton kah? Anda enggak peduli. Terpeduli, Enggak peduli. bodoh amat. Bodoh amat. Orang mau suka kah? Enggak ada urusan. Tidak ada urusan. Iya. Kalau menurut ente gimana? Ada urusan yang tidak ada urusan? Kan ini namanya tadi yang disebut sama Bro Ude. Bro Ude. Orang ini bikin sebuah proyek dengan nama The Tonti ini untuk Proyek bersenang-senang. kesenangan sendiri orang Asik, bertiga. senang. Bukan berarti orang harus pikirkan lagi industri yang sekarang lah. Bagaimana cari menghibur orang? Iya. Tompe diri saya tak ada yang hibur, kok menghibur orang. Dan Terpeduli. dan salah satunya juga untuk lari dari kenyataan rumah tangga. Kita terada. Janganlah, kita tidak mau sangkut paut lah dalam urusan rumah tangga. Itu kan menghadapi masalah pribadi. Itu urusan pribadi, itu bukan urusan band. Iya. Atau alasan supaya bisa keluar dari rumah. Mau pergi mana? Mau pergi latihan band. Latihan band. Apa? Iya, Padahal karena itu padahal terus sampai di Gorua. nah ini tanpa lain ya. Lari tempat lain. Iya. Coba begitu biasa lah. Kalau mau hitung estimasi dari Tanjung Niara sampai di Goro itu kan tersampai 10 menit. Karena kadang memang kita butuh bohong Butuh bohong untuk bermusik. bermusik. Itu kita sepakat. Kita sepakat menghibur diri untuk Untuk menghibur. hibur diri sendiri karena hobi. untuk berbohong. Ya. Mau pergi mana? Mau pergi sana saya rabu-rabu saya padahal pergi main band. Kan 3 jam. Terus tong kasih sembunyi duit berapa untuk beli barang gitar. Oh, Padahal oke, itu oke. bohong semua dari kebohongan untuk menghibur diri. Untuk Terus menghibur ngapain diri. kita menghibur orang? Betul. Terlalu urusan. Sepakat. Iya, Saya sepakat itu. Nah, akhirnya nih sebelum tahun lanjut nih, Ya. ada waktu tersisa untuk tahun jeda dulu nih kayaknya nih, karena persoalan yang harus orang tanggapi sekarang ya itu tuh mesti istirahat. Ya. Kita ingin memperpanjang DP cerita cuma karena mau cepat, ya tuh istirahat dulu nanti lanjut lagi. Oke. Lagi bersama kita di program Batu Rosso. Mana tepuk tangan studio-studio guys.
Ih, banyak ya. Lumayan rame. Tadi kan tuh habis saweran. 100.000 satu orang. Langsung aja open. Apa nasi kuning? Nih Kang Abi. Nah, terasa terlalu ada energi yang positif, energi yang besar. Kalau musisi di sini, The Tonti termain gitar. Mungkin suruh dia main drum di studio, kan mungkin. Masa diangkat ke sini. Ya. Jadi langsung saya main gitar dulu. Coba pancing 1-2 lagu gitu. Ada seorang perempuan tinggal di Gorua, terlihat cantik di sanubari biru. Percintaan jadi hal yang biasa. Jalan-jalan di tebing cinta, menemukan perempuan tersebut. Yeah! Rembulan malam. Masih rembulan lagi. Lu nih tahu terada, lantunan seperti ini Ya. biasanya kalau dalam porsi orang pernikahan, pemain-pemain band seperti The Tonti, durasi paling main tuh begini-begini. Lagu Michael Jackson 7 menit kalah, biasa bermain begini tuh 12 menit. Jadi apa aja orang bisa mau Ya. berfantasi dengan dia Jalan sendiri. aja. Jalan aja gitu. Karena blues tuh terada batasan sih sebenarnya. Blues tuh memainkan dengan sesuai apa yang anak menangis ya, anak pedih. Blues itu kan musik menangis sebenarnya. Sedih, kepahitan, akar pahit terhadap orang gitu kan. Makanya kan komponen-komponen dalam alunan musik blues ini terlihat sederhana tapi dalam. Seberapa pentingkah menurut Ngoni The Tonti gedung kesenian di Kota Tobelo ini? Harus ada atau tunggu dulu? Atau yang lain-lain aja dulu gitu. Penting terhadap sebuah gedung kesenian. Penting. Seberapa urgensi dalam tuntutan profesi seniman. Kesenian dalam bentuk semua seni ya. Penting. Iya, karena memang kan ini gedung kesenian kan bukan berarti untuk musik saja. Yes, Berarti kan semuanya itu ada di situ. ada semua teater apa Bagaimana aja. tuh orang bisa mau perkembangkan seniman di Halut ini kalau tidak ada wadahnya? Tidak ada sebuah show. Yes. Akhirnya mati. Siapa yang mati nih? Mati. Oh, Mati seninya. seninya mati. Tapi orang-orangnya kan pernah mati. Iya. Ya walaupun pergerakan ini kan pergerakan DIY kan, do it yourself, melakukan kesenangan. Jadi ibaratnya yang tadinya mau bisa, akhirnya karena tidak ada tempatnya, akhirnya dorang matilah dong pakai seni di situ. Seni ya. Berarti penting dong Penting. sebuah gedung seni ya, sebuah seni pertunjukan gitu kan. Berarti harus sangat urgensi lah ya, penting Ya, sekali ya. apalagi seni ini kan luas. Seni itu luas ya, kayak lautan begitu ya. Iya. Orang capek-capek pergi di bulan mau ingin cari tahu bulan, padahal di laut sih udah tercek. Ya. Ya kan? Dan Nah itu itu- kan logika ya kan. Ada yang bicara tentang sains dan logika. Sains dan logika itu perdebatan antara Cina atau Rusia atau Amerika yang pertama kali yang di bulan lah begitu, astronot atau begitu. Padahal di laut sih belum pernah telusuri sampai di dalam mana. Kedalamannya. Sebentar. Oke. Jadi akhirnya setelah dicap sebagai musisi blues gitu. Bagaimana
nguni tiga nih, The Tonti ini keluar dari zona nyaman lah. Karena kan kalau bilang dalam komunitas musik blues kan belum terlalu semasif pergerakannya seperti kota-kota lain lah kan. Yeah. Maksudnya belum ada satu contoh kayak satu bar gitu yang melakukan sebuah show Blues. live blues begitu, alat musik blues begitu. Yeah. Nah, Nguni Musiciat itu bagaimana tuh? Pertunjukannya, show-nya bikin sendiri, bergerak sendiri, rekaman sendiri gitu, live, senang-senang untuk mau kasih salur biar ejakulasi dini kan? Kalau ejakulasi dini ke on klinik kayaknya, Iya. Tongfeng, klinik Tongfeng. Nah, bagaimana tuh Musiciat itu tuh? Makanya Tonti sendiri kan tidak terlalu mau dicap blues itu. Sebentar. Tompi Studio ini kayak bau-bau minyak kayu putih, Iya, tanpa pijit kayaknya nih. Kayak kita kenal orang nih. Kenal orang nih. Yang kemana-mana Ya, bawa minyak kayu Ini putih. Tompi Studio udah berasa kayak tanpa pijit, itu kayak Tomasnya dikusuk-kusuk. Bau setelah lama lagi 1-2 minggu ini bau terapi, Iya. aroma terapi, Mau gitu. menyan. Bau yang masuk nanti yang begini, welcome. Hah? Ini apa Pak? Iya, mau Selamat terapi. datang di Selamat welcome. datang. Sorry. Nah, Ya. balik lagi tadi tuh. Bagaimana tuh Uni Musiciat itu, Uni fun itu? Makanya Tonti sendiri kan tidak mau juga dicap sebagai blues. Tidak mau dicap sebagai blues. Iya. Karena blues ini kan masing-masing individu punya. Individu. Ya? Belum tentu saya mau nge-blues, Gerard mau nge-blues. Makanya Oh, kalau Gerard tuh bisa tebak dia mau apa? Mau dalam rock. Situ kan mau blues. blues Duster, dia apa? suka ke rocknya. Ke rock ya? Iya memang. Dalam gitu. rock Iya berarti. dalam rocknya. Nggak tahu dia bikin apa di dalam itu. Jadi Ayo lanjut. lebih bermain suka-suka sih. Macam hari ini kita suka main apa ini aja. Mana aja singkat Iya. ya? Karena bersenang-senang sih. Bersenang-senang. Kita juga ndak dituntut harus cipta lagu. tujuannya. Jadi sebenarnya kita petugasnya apa nih di sini untuk mengulik Uni? Karena semua pertanyaan jawaban Uni bilang bersenang-senang. Karena Iya. Karena kita ada di sini semua kan karena bersenang-senang. Karena bersenang-senang. Itu. proyek awal itu The Tonti, Oke. sebenarnya biar orang tiga bermain belum tentu harus blues. Ya. Belum tentu harus Ya. blues. Makanya kenapa orang harus bikin nama The Tonti Hmm. yang tidak ada sangkut pautnya dengan bluesnya. Blues. Karena untuk itu orang kesenangan, jadi orang mau main lagu apa Bebas. Bebas. Bebaskan saja gitu. Jadi terada satu pegangan gitu ya, yang harusnya jadi sebuah bikin lagu, contoh bikin lagu nih, harus ada unsur ini. Iya. Jadi itu mengalir sih. Mengalir saja. Maksudnya kita bikin lagu ini kan sama kayak hidayah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa Ilhamnya. ilham dapat inspirasi untuk bikin lagu. Beda sama orang bikin lagu karena tuntutan. Karena tuntutan profesi pekerjaan. Ya, itu beda. Betul. Itu beda. Beda. Apalagi kalau mau ke label. Iya. Beda. Nanti dikurasi lagi. Yang tadi Tom bawa DP lirik umpamanya contoh Vera. Udah rubah jadi Mariam. Iya. Karena Lo tuntutan pasar. Iya. Karena Malawang. Itu yang kita. Contoh kayak lagu Vera. Vera, kita di ujung jalan, dong rubah Mariam. Iya. Kita di ujung pelabuhan feri. Kan bisa begitu. Karena pasar. Iya, pasar tuntutan. Itu tuh pasar dong. Karena mau ke Aquarius kemanapun, label-label besar, Falcon atau apapun. Ketika bawa lirik bagus, karena bawa musik bagus, dong lihat, tara pasar nih. Iya. Kan begitu. Ya contohnya kayak tadi, Vera bisa dirubah Mariam. Kan begitu. Jadi makanya Tonti kenapa ndak mau cipta Ada lagu yang karena bersuara di studio. belum ada hidayah itu. Belum ada hidayah. Buat apa kita memaksakan? dan Berarti bermusik ini cukup menurut kita, kalau di era Indonesia industrinya cukup, kita tak mau mempersalahkan. Cuman menurut eranya ini mungkin cukup dangkal kali. Kalau mungkin di Eropa, kita belum pernah sampai Eropa, cuman suka membaca dan suka ada di komunitasnya begitu-begitu. Orang malah di Eropa tuh ekspresi lirik yang lebih sarkas, lebih satir, lebih contoh ya salah satu yang bisa dibicara orang dulu sekarang dulu bilang fuck itu kotor. Tapi orang menikmati gitu. Apalagi musik hip hop, apalagi musik R&B yang orang dugem-dugem gitu-gitu kan. I just like fuck. Tapi orang menikmati.
Apakah itu karena easy listening? I don't know. Iya kan? Karena bermusik kan supaya terlihat keren gitu kan. Iya. Itu dong sepakat dong. Terlihat keren. Bermusik tanpa orang lihat pun tidak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Jadi Berarti main di kenapa belakang harus lah. terlihat baru keren? Tidak Bro, penting. terpenting berarti, terpenting. Oke. Berarti kalau bicara terpenting berarti equipment gearnya juga terpenting dong. Apa? Equipment gear. Oh, Efek. itu penting. Oh, itu penting ya. Itu penting. Masa kena ikuti blues yang ada pakai DP overdrive ini mau bunyi kim. Iya. Kan begitu juga. Iya. Iya kan? Itu yang ngeri dah. Nah, apalagi orang yang kayak tadi mau gitar gambus kan harus keren Harus. juga. Iya, begitu. Tadi apa lirik-lirik, Lirik. masalah penggunaan lirik. Sekarang banyak juga macam khususnya lagu-lagu dangdut, banyak lirik-lirik yang mendekati pornografi. Porno lebih kotor sebenarnya menurut kita. Apalagi lagu-lagu daerah yang ada nih. Maksud Kita kritik aja nih. Kita dari kita terserah mau marah terhadap. Kayak banyak lagu-lagu yang mengarah-mengarah di orang tua kan dia ada lagu barat itu bicara fuck. Tapi dan ternyata fucknya itu kemana kayak macam sorry nih kayak kalau lagu dalam rock atau yang ini suka musik rock atau punk atau hardcore musik itu kan musik kritik. Iya. Ada yang bicara fuck government, gue coba dengar DP fuck, ini bilang itu fuck tentang ini gitu loh. Iya. Tentang Jadi aktivitas kalau ternyata bahasa Inggris fucknya ya ini. udah aktivitas fucknya ini. Iya. Jadi kan ini kan soal apa ya? Ngana mengambil satu kata dibandingkan beberapa lirik kata yang menyangkut-nyangkut gitu kan. Yang mewakili. Yang mewakili. Jadi orang cuma dengar fuck. Lagu-lagu sekarang coba itu yang pulang langsung polo, na. Ajak foto-foto, pulang langsung polo. DP logika standar begini berpikir ya. Iya. Kita ajak pangana perempuan kan, mungkin jalan laki-laki. gitu, ketemu Jalan. Ya sekarang kalau dunia sekarang terbalik, sekarang bisa laki-laki kan. Iya. Ya kan? Kayaknya. Kita ajak pangana, pulang foto-foto, Iya. habis itu harus kita follow pangana. Singkat sekali. Singkat sekali itu, Iya. percintaan itu. Berarti Iya. kan percintaan itu sebatas apa orang bilang tanda kutip ini TTL apa? TTM. Iya, TTS. apa itu TTS? Yang isi kuis itu kotak-kotak. TTM. Kalau TTL kan tempat tanggal lahir. Iya. Nah itu. Itu dia. Tuh. Coba tong kupas tipe lirik tuh. Pulang. Apa? Coba Ajak Ando yang foto-foto. Ando mungkin lebih hafal liriknya. Gimana? Ada banyak kan? Iya. Ada banyak lirik yang mengajak untuk berhubungan badan. Iya, berarti rendah sekali perempuan itu. Diajak foto. Diajak langsung foto-foto dia mau itu sebenarnya merendahkan martabat perempuan sebenarnya. Kalau orang feminisme harusnya kritik, tapi malah kan lebih enak berbondong-bondong karena mendengarkan isi listening musiknya kan. Iya. Musiknya dibikin irama dance. Iya. Tapi kalau lihat dari lirik, kalau menurut kita kotor, Hmm. memperendah martabat Bagaimana perempuan. liriknya itu kira? Kurang tahu lagi. Cingan paling Pigi punya. apa? Pigi foto. Bagaimana? Mau bikin apa? Bukan itu ya? Bukan. Ada foto-foto, pulang langsung polo. Iya. Nah berarti perempuan itu Singkat. singkat diajak foto, pulang langsung dekele, langsung dibawa polo. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu berarti menurut kita kotor sih, menurut kita. Dan banyak lagu lain yang lebih kotor lagi daripada Lebih kotor, banyak sekali lirik yang kotor menurut kita. baru ini kan lagu konsumsinya semua umur. Semua umur, semua Akhirnya anak-anak. anak-anak. Padahal sebenarnya musik rock dan musik blues itu adalah musik perlawanan. Iya. Musik untuk mengajak orang keluar dari zona drama itu. Iya. Ya itu dia. Contoh paling sederhana yang kemarin Will tuh. Ini sebenarnya yang diwawancara siapa sih? Iya. Will kan Will, Ya, ya kita Will harus Class. bilang gitu, Will Class. Dia hip hop. Kemarin dia bikin random talks kan, dia bikin di kita punya bar di Iya. bar. Dia bicara, DP lirik menurut kita satirnya panjang, dalam sekali satirnya. Ngana pergi ke gereja, tapi ngana apa tuh? Pokoknya begitulah, pokoknya seumuran dia bisa berpikir begitu tuh. Menurut kita energinya itu keren. Gitu. Itu cakep sekali. Tapi memang sih masih banyak anak muda yang keren-keren, banyak sekali. Banyak. Cuman mungkin kita belum tahu kali, atau dong yang terkenal kita. Itu aja sih, atau orang-orang kan. Nah sekarang akhirnya The Tonti ini ada karya, Karya. fun aja. Fun. Masih lagi santai-santai dulu lah ya, enjoy aja dulu. Iya.
Kalau untuk sekarang banyak cover lagu orang sih. Cover lagu untuk menyenangkan diri lah. Ya. Ya. Dan awal orang buat komitmen untuk tahun 3 itu orang sempat bikin ibaratnya kayak panggil musisi vokal untuk gabung join Ya. join untuk orang rekaman Ngisi lagu. ngisi lagu. Itu awalnya, tapi kemari Setelah ada yang mau. so hilang lah. Iya. Sudah hilang lagi. Rencana berikut orang akan mau bikin seperti itu lagi. Ya. Gitu. Jadi personil utamanya tetap 3 orang. Tonti, Tonti Gate kalau tom panggil orang untuk nyanyi ya Tonti Bangka. Tonti Bangka Iya. ya? Karena ada satu personil Karena lagi. ada satu personil Tonti tambah. Bangka. Jadi Tonti bareng kawan. Bareng kawan, Iya, ya. Jadi Tonti Bangka. Bangka. Iya. Jadi kalau temannya banyak, kalau temannya banyak, berarti Tonti Bangka. Tonti Bangka Tonti. Iya. Tonti kawan banyak apa deh? Bangka apa? Bareng banyak kawan. kawan, Iya. banyak kawan. Itu biasanya Bareng kalau kawan. undang rapper men. Yes. Kan banyak. Banyak, men. Berarti tapi kawan-kawan banyak. Kawan-kawan. Iya. Itu dia. Jadi Jangan terlalu kaku dengan Jangan nama terlalu band. kaku. Ih, dalam berband ya, iya. main musik. Mau kedengaran elegan. Hei, iya tuh lebih Tonti. Dorang sebut pun jijik dah. Itu apalagi mau lihat Tom bermain kan, Iya. udah penting. Sepakat, kita sepakat karena itu apa ya, terlalu kelihatan eksklusif. Iya. Maksudnya mengeksklusifkan diri itu Iya. untuk zaman sekarang Apa yang bilang sindrom apa? rockstar. Ya, itu yang kita hindari. Itu faksi, kalau kita faks sekali itu kalau sindrom rockstar tuh. Kenapa harus membanggakan diri Ngapain? dengan nama yang keren? Nama yang keren. Yang keren itu menurut kita ya Ingwi atau si Jimi Hendrix, Iya. SRV, orang hanya pelaku yang mengkopi dorang. Mau kopi dong. Harus sepakat dong. Buat orang ya cuma kecuali aksi panggung, Iya. itu Terserah. bebas. Tapi kayak mau merasa fuck lah, Iya. Harus main sesuai aturan. aturan. Apa? Nah, untuk main aturan itu ada di tempatnya. Mungkin Ada di tempatnya. tempatnya. Kalau memang dalam arti show pertunjukan musik klasik di Iya. teater atau Saya bermain. 2 tahun di situ. Nah, pertunjukan jazz kita juga lama di FSP. Ya. Saya Dan itu memang karena menunjukkan show skill Iya. eksklusif, not balok. mulai dari saya kan 2 tahun di akustik Nah, klasik. klasik. Ya. Nah, Jadi yang diatur itu bukan sekedar bunyinya, posisi duduk. posisi duduk kan, Itu kan diatur. pegang gitar, Iya. itu baru tepat untuk menunjukkan eksklusif Ya. pada tempatnya. Tempatnya. Iya kan? Ya. Belum tentu yang main jereng-jereng itu sudah pernah lewati di akustik Nah, klasik, belum klasik tentu kan. kita sempat di FSP. Ya. Itu wah luar biasa sih. Maksudnya ya sama-sama mungkin Yang tahu. di dalam ruangan tidak boleh bunyi senar. Tara boleh. Kalau bunyi disuruh bilang apa maksudnya? Apa Iya. maksudnya? Betul. Saya kan pertama masih awam kan masuk di situ. Jadi karena mentornya masih sementara siapkan materinya, saya kan asik-asik main gini, Dimarah. di kelasnya kan. Kok dimarah kah? Ya. Dimarahin sama teacher. Kalau dimarahin enggak, jadi dia Tegur. tanya apa yang kau bunyikan itu coba kau tuliskan. Iya kan, disuruh tulis dalam bentuk Seribet balok. Iya. Rumit. Iya, enggak boleh. Dan kita tidak bisa. Iya. Akhirnya kita tercocok dengan kita punya otak. Jadi keluar. Jadi keluar. Saya keluar karena modulnya memang sudah selesai. Iya, akhirnya kan Menjadi basic, Ya, attitude. attitude. Makanya itu di porsi tempatnya. Iya. Kayak eksklusif itu kayak mungkin nonton Prambanan Jazz. Ya. Ada sebuah eksklusivitas, nonton sebuah show jazz gitu kan. Nah silakan aja tuh mau taruh meja besar begini ada note. Iya. Itu it's okay sih, itu tempatnya gitu. Tapi kalau ngano dalam live entertain, kita rasa itu malah lebih berjaya. Oke, kita harus bilang kalau kita sih ya, sorry. Iya. Kenapa sampai akhirnya musik punk tuh kayak cuma tiga note Tiga dan note, main betul. salah-salah. Enggak ada yang peduli. Buktinya keren-keren aja sih Kurt Cobain. Buktinya Nirvana sampai sekarang Keren. Muni Padahal pakai banyak flannel. Muni tahu pakai flannel Iya. itu dari siapa? Kalau bukan dari Kurt Cobain. Kurt Cobain. Itu Gitu kan kan. pakaian Anak-anak kerja. sekarang tertahu tuh. Tertahu hanya tahu aja nyeletuk. Ya kan gitu. Bukan berarti merendahkan teman-teman lain. Ya. Tapi harus tahu benang merah baru bisa tarik ulur tuh. Oh iya begini ya. Kan begitu. Ya. Bukan berarti di sini tua-tua skena atau tua-tua yang tahu-tahu kan begitu. Tapi kan edukasi itu penting kan. Penting. Supaya jangan salah kaprah ketika kamu main. ya, membentuk tempat attitude sendiri. Yes, karena bermain tour di tempat lain. Tara sombong-sombong amat sih. Cuman kita sebanyak kali di gigs mana tempat-tempat main band lah kan.
sampai di tempat-tempat yang terburuk sampai yang bagus begitu. Ya kan begitu kan, sobat. Ya. Jadi dari aturan yang saya belajar itu, sekarang yang saya terapkan itu bagaimana mempersiapkan diri. Ketika saya mau main, semuanya itu harus saya pastikan semua sudah oke, baru saya main. dari Jadi hal-hal ini kecil. sebenarnya dari tadi karena saya banyak bicara, saya kan seperti sales. Iya. Saya mau tawarkan barang dulu ini. Oh boleh boleh. Apa itu? Kos kaki. Flare. Vibrator. Vibrator. Apa itu? Penggetar. Nah, pemusik itu kan adalah sebenarnya pengkritik yang hadir di tengah-tengah kerumitan sebuah struktur bangunan estetika kota. Sepakat dong dibandingkan seniman. Banyak seniman-seniman yang mengkritik melalui grafiti, Ya. melalui lisan, melalui ya tempelan flare. Ini kan sebuah kritikan juga begini. Suatu bentuk Ya, musisi juga kan punya kritikan, perlawanan. Menurut kami dua, Alpha Midi dan Indomaret itu salah satu yang punya edukasi penting tentang seks, kata Rada. Karena kan peralatan kondom dan apa itu dijual, ditaruh di muka. Ya, hal yang Dia tidak perlu ditutupi. Tidak perlu ditutupi. Ya. Kita pe orang tua terbawa anak-anak belanja nih, tulis ke sana ada gambar perempuan dan laki-laki, kalau yang terus sebut merek sudah. Ya. Lo kan di etalase taruh di muka-muka tuh. Ya. Iya kan? Kondom. Kondom. Ya. Sampai ada juga yang vibrator. Adakah? Ada, kadang-kadang ada. Ada Gerat. Ada. Gerat Di Kimia Farma ada. Kalau itu ada. Oh iya, mungkin. Kimia Farma kita Ini terus kan yang ngomongin. cari tadi yang sebut apa? Apa? Indomaret sama Iya, Indomaret sama Alfamart, Alfamidi kan ada kondom, Iya. ada kan. Dan kalau di Kimia Farma kan malah itu sebenarnya tempatnya kesehatan, gitu Iya. kan. Mestinya Mestinya memang harus, Iya. karena itu kan untuk membantu pertumbuhan kota jangan terlalu meningkat. cuma terlalu begini. masif. Sekarang Cina, kan? fenomena yang ada sekarang orang mau beli kondom itu malu. Kita heran tuh di situ, malu, apalagi mau beli tespek, Iya. iya kan? Beli kondom itu malu. Beli tespek malu. Beli tespek. Kalau kita enggak sih. Kalau tespek kan, ya karena sebelum keluarga, Iya. karena seprojol terus kan, iya kan? Iya. Ya harus tes terus. Sedangkan hal-hal yang kayak KB atau apa itu kan disembunyiin. Iya. Harus mesti ke klinik, harus ketemu perawat. Nah, kondom itu di etalase tuh. Anak-anak paling banyak belanja Alfamidi. Lele apa jangan? Iya. Itu penting kan, edukasi kan. Harus pakai pengaman. Tuh? Cuma saya sampai sekarang belum berani jawab ketika ditanya begitu sama anak kecil dan sama Kalau jawab kita apa. sih harus dibilang sih bahwa ini bertahap mungkin. bertahap, dikasih secara gambar visual dulu. Ini untuk orang tua. Ketika anak berumur 17 tahun, syaratnya pakai ini. Iya. Sebenarnya harus diedukasi begitu. Karena kenapa? Supaya terjadi pertemuan-pertemuan yang orang buah anak tak karuan. Iya. Kan begitu. Kelahiran yang Tidak direncanakan. yang tidak direncanakan. Kalau tidak direncanakan sih menurut kita ya itu ada kadang pakai KB juga jebol kok. Ini sebenarnya tuh membahas band kan tuh membahas Iya. kontrasepsi ini. Tadi masalah lagu, masalah apa? Lagu itu kan bentuk pemberontakan. Nah, lagu pemberontakan. Kritik. Satu fenomena yang saya hadapi, saya pribadi, saya itu paling tidak berani nyanyi lagu cinta dalam rumah. Karena Saya takut ditanya itu lagu untuk siapa begitu. nah perang itu tuh Makanya saya nggak malas, jadi mending main Metallica, apa Yang kayak tidak yang dia nggak mengerti mengerti. deh. Coba saya tanya, jangan lagi kau itu jangan langsung kau dari kira belakang. jangan kau kira soundman juga tidak kena. Iya. Saya pegang baru mau bilang pergi cek sound begini. Iya. Apa itu? Angin lewat saja. Iya. Topi mata cuma lihat perempuan. Iya. Ngarali siapa itu? Iya. Padahal cek soundnya di mana dulu? Baru cek sound di Mana? kayak kemarin di Golden. Oh di pub kan? Oh itu kan memang identik bro. Karena mau tekestuin di chatting panjang. Kayak tuh baca riwayat hidup orang kalau meninggal. Padahal yang rambut panjang nggak ada di situ. Iya, padahal kita sudah bilang begini. Iya. Baby, Iya. saya pakai panggilan sayang, baby. Kita pelamung tadi dia bilang, wah tumben nih kita kerja. Dapat doi makan enak. Iya. Tapi sudah diserang dengan baru negatif kasih stop motor, langkah baru stop. Keting. Iya. Jangan agak tempat lain. Jadi langsung tujuan langsung mixer. Langsung ke mixer. Iya, kan harus lewat dorong. Iya. Oh iya. Iya. Tunggu. Kita mau
Tunggu. Tadi kan Anda bilang kan ada lorong lewat kanan. Langsung dia iya kata. Maksud kita mereka tahu. Maksud Tahu dapat tebak. Karena apa lebih tikungan? Tikungan apa le? Banyak yang cerita men. Itu sama men. Bukan cuma musisi, sound engineer juga begitu. Beban ya. Beban. Apa Jadi itu lakukan? kalau terima pekerjaan bulan Jack, tolong cek sound kah? Nah, Jadi mesti tahu dulu lokasinya, lokasinya di di mana? Harus kasih jelaskan detail. Iya. Tapi kalau cek sound di gereja kayaknya aman. Ah itu bahaya lagi sebenarnya. Bahayanya nih. Itu lebih bahaya. Karena di sorry nih kita bicara di sini karena terus ya bebas ya. Bukan berarti kita bicara agamanya, Iya. bukan kita belajar konstruksi bangunan gerejanya. Seks itu dihadir mana-mana deh. Mata itu, Tom bisa memperkosa perempuan secara visual. Kita harus apa adanya. Tom bisa lucuti dia secara visual. Contoh, kayak kita lihat satu perempuan dia pakai baju. Kita bisa lihat dia secara kita visual, dia telanjang. Objek. Kan begitu objek kan. Kita rasa ayolah Tom terus berfoya-foya dengan hal begini. Cuma maksud kita ya mau di gereja kayak mau di masjid kayak mau di mana menurut kita semua orang bisa berfantasi. Maksudnya kalau Jackson di gereja aman dari apa penindasan? Agak sedikit aman. Kalau DP temperatur sampai di 100 begitu ya 80 lah. Tapi tetap baru drum keting. Jack cek sound di ruang VIP-nya kak. Wih, itu kan lebih tertutup. Lebih lebih seram lagi. Oke, dan akhirnya kesenangan ini dalam ngeband terang menuntut untuk menyenangkan Orang. Kesimpulannya tertuntut untuk menyenangkan banyak orang, publik. Terserah ini mau senang nih orang, Syukur. tontri syukur, terasa senang juga bodo amat. Bodo amat. Iya. Bodo amat. Itu sih yang kita sepakat sih. Banyak setiap kali kalau orang mau bermain atau mau mainkan sebuah lagu itu dari salah satu personil yang mau, misalnya dia mau lagu apa, sudah orang kasih ikut. Nanti berikut orang lagi ada suka lagu ini nih men. Jadi diskusikan dulu Iya. lagu apa yang mau ingin dimainkan gitu. Karena menutup kemungkinan bisa request toh, bisa request. Kayak contoh request Dream Theater gitu bisa. Nah ini yang jadi beban. Kenapa? Saya paling malas begini Jack. Kita upload video ngeband gitu kan. Habis itu komentarnya di bawah request lagu ini kan. Request. Memang kita ini siapa gitu? Mau ikuti requestan? Nggak bayar. 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 Kira gampang kasih kumpul don 2 ini? Kira gampang. Ini aja terus Ini saya datang tidak satu. lengkap. Mau surut penuhi orang per request belum kapal. Itu dia. Iya. Itu dia. Dan banyak fenomena ini yang bikin orang stres, terutama konten kreatornya sendiri. Oke. Buktinya Mateo Sesato sudah tutup Instagramnya karena beban itu. Beban semakin kena naik kena rating, bebannya beban. semakin tinggi. Belum beban yang paling terberat itu di komentar. Iya. Ngana cuma baru kuti Iya. begini jreng. Ya, komen bang. Ya, nah, Iya. kayak aku ikuti ya. Iya. Jadi itu kayak di neraka. Iya. Timbangan justice tuh. Iya. Komentar tuh. Orang tergiring opini untuk selalu mengikuti apa yang netizen mau. Iya. Itu kan menjerumuskan. Iya. Akhirnya jadi stres sendiri. Oke, nah, orang tuh sampai di ujung nih. Ujung mana nih? Ujung aspal Pondok Gede kah? Jangan fals sih. Dan akhirnya terima kasih Tonti so hadir padahal orang studio juga. Iya, di rumah kita. Di rumah kita. Ya ada Toran tutup sudah malam ini. Terima kasih so hadir, terima kasih so menonton Five Media di program Terosol, dan jangan lupa kita ada satu program lagi di Kamarida. Nah itu tayang di hari Sabtu weekend ini. Don't miss it guys. Thank you so much. Dan see you next time. Bye bye. Oke, bye bye.